Dia ikutin ikutin bapak maunya seperti apa. Aku sih siap aja, dibilang. Dia sendiri merasa, kok aku begini ya, kenapa ya, gitu. Nah, hari ini saya akan kedatangan pasien seekor anjing French Bulldog, namanya Luka. Nah, kok namanya Luka ya? Nanti kita ngobrol sama dia. Ini ownernya bingung, kelihatannya Luka ini harus menjalani operasi. Tapi coba kita tanya ya nanti perasaan dia bagaimana dan apa yang sakit. Dipelihara dari umur berapa ini si Luka? Lucunya itu dia baru saya adopt 25 Maret lalu. Selama itu dia sakit? Jadi saya nggak diskriminasi leadernya ya, akan salah ngomong. Jadi ya udah setengah lepas, saya urus dia. Sekarang udah diagnosis sakitnya apa, udah ketahuan. Setelah pindah akhirnya ketemu, itu harus operasi. Operasinya katanya high risk. Jadi saya bilang kalau dia tuh ada semangatnya, kalau ada semangat ya saya pasti dukung gitu. Terus sebelum operasi ini saya pikir, saya pengen tahu aja dia tuh maunya gimana atau apa gitu. Kalau saya jadi pikiran gitu, karena operasinya high risk gitu kata dokter. High risk ya. Pyloric stenosis, jadi dia punya lambung sama usus jalurnya sempit, ototnya menebal ya. Jadi emang ciri-cirinya ternyata begitu, emang muntah yang heboh. Yang lain jenisnya sama atau enggak? Di rumah 4 yang jenis ini. Oh. 5 sama yang ini yang ke-5. Ini yang ke-5. Sekarang sedang sakit, apa yang dirasakan? Bahagia, sedih, atau lelah? Yang ketiga, bagian mana yang sakit? Yang ketiga, solusinya harus operasi. Apakah masih semangat? Oke, coba ya. Luka. Tinggal di rumah bersama bapak ibu ini bahagia. Dia senang juga ada teman-temannya katanya. Itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan sakitnya ini, dia hanya pasrah. Dia ikutin ikutin bapak maunya seperti apa. Aku sih siap aja, dibilang. Aku sayang kok sama bapak ibu, tuh sayang, dibilang itu. Dia sendiri merasa, kok aku begini ya, kenapa ya, gitu. Ini memang nama dia itu Luka dari sananya. Sertifikatnya Luka. Itu dari dia impor dari Ukraina. Jadi mungkin di sana nama itu bagus. Oke. Dia sendiri sebenarnya kalau ngomong soal nama, dia nggak suka nama itu. Kenapa ya aku dinamain itu gitu? Mungkin jadi kayak mungkin di luar negeri itu nama yang sangat berarti gitu ya, sangat luar biasa. Cuma bagi dia ini terlalu Indonesia banget kali ya. Dia sampai rasa kok namaku itu sih gitu loh. Itu. Jadi dia merasa kayak nggak suka dengan nama itu gitu. Oke, nanti saya sampaikan gitu. Itu soal nama juga. Jadi rasanya sih dia masih bahagia, masih senang tinggal di rumah.
bahagia juga. Kemudian ini sakitnya memang tadi kayak kalau saya coba healing dia gitu ya di memang bagian pencernaannya memang agak bermasalah gitu sih. Bukan karena hasil dari diagnosis, tapi saya coba ngobrol sama dia, mana sih yang paling kamu rasa paling nggak enak sekarang ini, saya bilang itu. Dia ngerasa bagian pencernaannya memang kayak sebah gitu, sering sebah. Jadi kayak orang sakit mah itu kan misalnya udah GERD gitu ya, kasih kopi sedikit langsung kayak muntir gitu loh, bagian lambungnya tuh kayak muntir gitu, melilit enggak gitu loh. Nah ketika ada asupan makanan itu kan namanya makanan kan di lambungnya itu kan selalu bekerja ya, kayak bekerja terus memproses makanan yang masuk. Ini kayak ada luka sih gitu. Ada luka, ada luka. Oh memang. Ya ini jadi kayak ada luka, ya kemudian dia merasa disitulah setiap ada makanan selalu sakit gitu. Nah kalau kita kan, kalau manusia kan begitu pas, oh ini lambung deh, nggak enak, kita pasti nggak mau makan nasi. Akhirnya kita makan bubur gitu. Nah itu bubur yang paling gampang dicerna, nggak akan terjadi iritasi gitu. Saya coba bantu healing dia bagian pencernaannya, terus saya bantu terus kamu siap nggak kalau untuk nanti dilakukan tindakan operasi? Dia kelihatan pasrah, tapi dia siap, ada semangat untuk sembuh. Aku pengen tinggal lebih lama di rumah ini, katanya gitu. Oke, nanti aku bilang bapak ya sama ibu ya supaya kamu tetap semangat kan, saya bilang gitu. Oke dia gitu. Ini bukan mau menyenangkan bapak ibu, tapi ini memang anak ini sendiri yang nunjukin kecerahan gitu loh, kecerahan di wajahnya. Oke gitu, aku siap gitu. Dan itu kamu bosan nggak minum obat? Udah biasa kan deh. Iya udah biasa sih. Karena dia tahu aku harus minum gitu. Itu kemudian ini suka es batu nggak ya? Iya. Nggak pernah saya kasih sih, saya nggak tahu. Waktu di saya kan udah dari sakit langsung makannya kita atur jadi ada. Dulu saya nggak tahu kalau dulu. Saya baru 1 bulan setengah. Oh baru 1 bulan setengah. Jadi dulu saya nggak tahu di sebelumnya kehidupannya bagaimana, kotor enggak, makannya apa sih. Soalnya saya omam dari saya nggak percaya. Oke. Ini kebetulan cuacanya kan sering panas banget. Dibantu dicucup-cucupin es batu pagi aja sebelum makan. Pagi sebelum makan. Dia kasih jilat-jilat aja. Iya jilat-jilat aja. Kalau dia mau makan dikecil-kecilin ya supaya nggak terlalu keras untuk di giginya. Itu Awalnya panas ya dia. Iya. Ya dia merasa gerah sih. Gitu, dibantu itu. Ya, dari saya sih itu ya. Saya coba healing dari sini tadi bagian pencernaannya supaya dia merasa lebih nyaman. Saya bilang, kamu makan aja. Jadi gini. Orang kalau sakit mah ya ibaratnya ya, orang kalau sakit mah begitu makan kan mual gitu ya, rasanya ini harus dibikin gembira gitu loh, dibikin gembira jadi kayak terdistract, nggak cenderung ke makanan, ke lambungnya sakit ya itu. Abis makan kayak dibikin ajak bermain gitu deh, kayak dilupakan, udah kamu jangan lupa jangan ingetin itu, yuk makan gitu, main gitu. Kebetulan anak ini memang sebenarnya beranjak ya dari papis kemudian remaja ini menuju ke dewasa soalnya gitu. Ya, tapi dia anak ini masih suka main gitu. Kayaknya memang ada kehilangan masa-masa kanak-kanaknya, masa papisnya itu. Mungkin waktu saat di breeder ya itu, dan dia pingin merasain kalau bermain itu seperti apa sih gitu. Iya. Mainnya heboh muntah dia. Iya nggak apa-apa. Kalau memang muntah
kasih lagi aja, nggak apa-apa, makanan atau snack gitu, nggak apa-apa. Yang penting lambungnya itu tetap harus bekerja gitu, tetap harus bekerja sehingga dia ada asupan makanan. Nah, itulah Luka. Ternyata Luka sendiri merasa siap untuk operasi dan dia pasrah dengan apa yang terjadi, apa yang diputuskan oleh bapak dan ibunya, oleh ownernya. Dia siap-siap aja dan kelihatannya emang anak ini begitu pasrah. Dia tidak tahu kenapa kok kondisi badannya seperti ini. Dan kelihatannya memang di sisi pencernaan memang ini agak bermasalah. Ada luka yang dia sendiri sebenarnya jadi bingung. Karena kenapa ketika dipanggil Luka dia bingung. Kenapa namaku Luka? Kelihatannya anjing ini memang nggak suka diberi nama Luka. Dan ini yang membuat luka di badannya. Mungkin seperti itu. Tapi oke lah, itu curhat dari si Luka. Anak manis yang siap dengan kondisi apapun. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini. Bye.